Yuk telusuri tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Hai DJ Jisup, apa kabar? Halo, Baik-baik. gimana kabarnya? Ya baik-baik. Gimana nih kabarnya dua DJ? Ya, Baik juga, alhamdulillah. Seperti lama banget ya karena minggu lalu libur ya. Benar. Bener, minggu lalu lewat radio ya? Radio, Iya, tapi di lewat YouTube radio. juga ada. YouTube juga ada. Jadi kalau yang mau lihat Jisup, lihat di YouTube juga bisa. Harus. Oh, ada ya. Terus Wajib minggu ya? depan kita libur lagi ya. Iya, iya. tanggal Iya. 15 libur lagi. Jadi kalau yang misalnya kangen nih, bakal kangen nih, udah ke-reserved nggak lihat 2 minggu satu minggu ya. Nah, bisa lihat di YouTube lagi kayak gitu. ya masih Betul. banyak ya video-video jalan-jalannya DJ Jisup di YouTube ya. Iya. Atau bisa apalagi- juga dilihat Instagramnya Jisup. Betul. Oke. Karena Itu minggu ini bakal ada cerita yang menarik sekali. Oh gitu. Kenapa? Gua keluar negeri lagi nih itu. Oh, iya? Heeh. Oh. Tadi yang bagi penasaran bisa ngikutin Instagramnya Jisoo. Iya, apa sih ID Instagramnya? Apa ya? JS JS Kim. 97. JS Kim iya. 97 ya. Jadi buat co-hires yang mungkin belum tahu ya baru bergabung, jadi bisa di-follow JS Kim 97. Bener. Jadi untuk hari ini kita mau membahas namanya Ilsan Lake Park. Jadi hari ini bukan Soulgram ya, lebih ke Goyanggram. Goyang Oh, ini di luar Seoul ya. Iya, di Goyang itu salah satu kota yang berada di luar Seoul, lebih dekat banget kok. Sama Hongdae ya anggapannya ya. Paling 30 menit letaknya dari Hongdae kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ke namanya Ilsan juga salah satu tempat dari Goyang. Kalau ke sana tuh selalu harus mampir ke tempat ini. Namanya tuh Ilsan Lake Park. Jadi kayak tempat yang harus dituju kalau ke Oh, Ilsan kayak gitu. gitu. Kayak destinasi paling pentingnya lah anggapannya. Jadi nggak ke Ilsan kalau nggak ke tempat ini hitungannya itu ya. anggapannya. Misalnya kalau kemana ya? Kalau ke Bali nih, terus nggak lihat GWK misalnya ya. Belum afdol ke Bali. Kayak gitu kan, kayak ada gitu kayak ya gitunya. kesannya ya. Kesannya seperti itulah anggapannya. Oke, namanya Ilsan Lake Park. Benar. Oh. Taman Danau Ilsan. Taman Danau Ilsan atau Koreanya Ilsan Hosugongon. Oh, oke. Jadi kita langsung lihat videonya dulu aja ya. Baiklah, yuk kita lihat videonya. Nah, jadi pertama kalau aku saranin kalau teman-teman yang naik kendaraan umum turun di Cheongbasan Station. Nah, dari sana emang harus cukup jalan ya sekitar 10 menitan. Jadi kalau teman-teman yang nggak kuat jalan, karena sebenarnya Ilsan Hosugongonnya tuh sendiri besar kan. Oke. Nah, bisa pinjam sepeda dari Kakao nih. Oh. Ini bukan Tarengi ya? Beda, tapi sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang bukan tinggal di Korea ya anggapannya nggak bisa sewa itu. Karena itu pakai aplikasi ya. Iya, Kakao T namanya ya. Oke. Tapi kalau yang bisa disarankan itu enak banget. Itu sepeda listrik anggapannya. Jadi bukan yang full listrik, tapi kalau yang hybrid ya. ada yang kalau lagi nginjek gitu ada naikannya ya, kayak gitu. Oke, ini lagi ada acara ya. Tadi ada kayak Bazar. Bener. Jadi seperti yang DJ Abdi sama DJ Emdi bilang, aku kesini juga ke depan ada acara. Jadi sekarang ada acara namanya International Horticulture Goyang Korea. Oh. Jadi dia kayak Oh, ini kan terkenal banget ya nggak sih? alpaka. Iya. Oh iya, iya, alpaka bener. Jadi dia juga kayak jual-jual itu juga ada orang-orang dari desa sana ya mungkin ya. Nggak tahu desa mana, mungkin Mongol atau apa. Iya. Datang pakai baju daerah adatnya mereka. Wah, ini sambil dream jual catcher barang-barangnya. Bener. Jual kayak boneka-bonekanya Jual alpaka juga. semua ya? Tapi sebenarnya konsepnya lebih kayak jual tanaman kayak gini sih. Karena hortikultura tadi judulnya ya. Bener. Banyak tanaman-tanaman apa nih yang bisa dibeli di sini? Banyak banget dari Banyak banget. misalnya teman-teman sukanya yang cantik-cantik. Tuh. Oh, ini kaktus ya. Kayak Kaktus kaktus ya. juga ada. 6.000 3 buah, 3 biji ya. Dan di sini Murah tuh sih. selain murah ya, selain murah juga kayak enak banget untuk dibawa. Biasanya kan kalau beli tanaman kayak ini bawanya gimana? Iya. Bingung nggak? Itu praktis ya karena masih Bener. kecil ya kaktusnya. Tapi memang karena ini lagi masih musim semi kali ya. Jadi emang lagi banyak bunga-bunga, pas banget juga lagi ada acara ini ya. Bener, jadi emang mungkin kayak disamakan gitu ya. Jadi sebenarnya minggu kemarin kan zamannya botkot kan. Botkot sekarang sudah habis, sekarang zamannya tulip. Tulip. Nah, jadi sekarang biasanya banyak yang lagi cari tulip. Ini juga bakal berakhir sih tulip. Tapi Jadi harganya terjangkau ya, Mas? terjangkau banget dan bentuknya juga macam-macam banget dan macamnya juga macam-macam banget. Oh. Ini danaunya gede banget ya. Iya sih. Gede banget. Ada itu nggak kayak bebek-bebek buat dinaikin? Oh ada. Oh, ada? Itu juga Oh, bisa ini? dinaikin. Oh, Itu apa itu? Bukan. Oh, itu bunga Itu ini bunga nggak sih? teratai. Lotus. Jadi kalau teman-temannya misalnya mau naik kayak Iya, bagus bebek-bebekan, banget ya. itu juga ada banget, tapi harus ke sana lagi. Jadi aku juga nggak sampai muterin semua ya, karena tempatnya tuh besar Luas, banget. bener luas banget ya. Bisa mati kayaknya. Capek. Bisa maraton kayaknya ya.
Nah, tapi ini kan masih belum masuk ya. Jadi seperti yang tadi aku bilang, di sini tuh sekarang lagi ada kayak acara horticulture goyang Korea kan. Nah, itu harus bayar tiketnya. 15.000 harganya. Untuk masuk. Untuk masuk. Oke. Ini terkenal banget loh ini festivalnya. Ya nggak sih? Dan Ya. hanya ada di musim semi ya? Jadi ini musim dari bulan 4 sampai tanggal 12 aja. Jadi tinggal sedikit aja ya waktunya 12 Mei ya? Nah, sampai 12 Mei. Jadi aku ketepaan juga harus membahas ini di minggu ini karena minggu depan udah tanggal 15 terus udah selesai acaranya kayak gitu kan anggapannya. Jadi kalau teman-teman yang ingin ikutin acara ini bisa ikutin sampai tanggal 12. Kalau yang misalnya nggak nutut lah anggapannya bisa ditunggu tahun depan. Atau misalnya nggak bisa ikut acara ini tapi masih mau ke Isan Lake Park-nya juga masih boleh karena masih bisa, sebenarnya walaupun nggak ada acara ini, Ilsan Lake Park ini juga emang kunjungan orang-orang lah anggapannya. Apalagi yang tinggal di Ilsan seperti jalan-jalan di Ilsan Lake Park. Buat Jadi, piknik gitu bisa juga ya? Piknik juga bisa, ini juga benar. Piknik terus cuman jalan-jalan, mau lari, mau naik sepeda, itu semua bisa. Jadi emang tempatnya yang sering dipakai sama warga lokal lah. Benar-benar warlock ya. Warga lokal sekitar ya? Benar. Tapi ini emang berarti tamannya gede banget. Tadi juga danaunya luas banget gitu ya. Dan sebenarnya walaupun aku tadi kan cuman kasih tahu kayak danaunya aja. Sebenarnya kalau muterin semua di belakangnya itu ada kayak tamannya juga. Nah, tapi aku nggak bahas tamannya karena di next video aku juga bakal bahas International Horticulture yang tadi aku bilang bayar kan. Itu tamannya banyak banget kayak gitu. Tanaman yang dijual di situ. Benar. Oh, itu nggak dijual sih, lebih kayak kita pameran doang ya. Tapi kayak keren banget sih. Kalau yang dijual justru di luarnya, yang nanti basar-basar itu. Jadi di sana tuh dijual tuh banyak banget dari kaktus, dari tanaman rumah, terus kayak herbs, tanaman yang bisa dimakan. Herbal. Oke, buat obat-obatan Kan juga ya. lagi zamannya di Korea ya, kayak pelihara herbal sendiri di rumah. Jadi kalau yang suka tanaman nih anggapannya ya, mau yang fresh nih, bikin sendiri di rumah. Jadi misalnya kalau di Korea kan budayanya makan korpek biasanya ya. Kalau makan korpek biasanya kan sama selada ya. Jadi orang yang suka sama korpek banget nih, korpek di rumah, seladanya metik sendiri kayak gitu. Oh, bener-bener. Kan lagi zamannya ya kayak gitu. Biasanya Dan kalau sehat juga ya nggak sih? Sehat juga. Lebih organik gitu Lebih nggak organik, sih ya? bener. Apalagi yang dari awal beli yang organik. Dan biasanya kan kalau di rumah nggak pakai pestisida lah ya. Iya, iya. Biasanya pakai pupuk dari sampah ini, dari sampah organik yang dipupuk buat sendiri gitu ya dari rumah, kompos. Itu juga ada dan banyak sih sebenarnya. Kalau biasanya kalau yang dari rumah, yang pasti kan pertama tuh nggak pakai pestisida ya. Macam buat apa di rumah sendiri semprot pestisida gitu. Iya benar. Kecuali hamanya banyak ya, tapi hama-hama di rumah jarang ya. Jadi lebih kayak gini. Jadi misalnya yang di rumah ya, misalnya teman-teman nggak rawat ya, misalnya udah kayak tanam terus gak dirawat nih. Nah, dapat teman-teman ulat bulu gitu, ada ulat bulu tumbuh kayak gitu. Terus udah gitu? Ya udah ada ulat bulu kayak gitu. Gue soalnya tipe yang kalau bawa tanaman ke rumah langsung mati gitu loh. Ada kan orang kayak gitu? Benar-benar. Tapi itu sebenarnya ada juga sama rumahnya juga sih sebenarnya. Oh, rumah gue masalah gitu ya. Iya, suhu rumahnya. Suhu atau enggak sinar mataharinya nggak pas. Oh, iya Benar kali nggak ya. pas atau anginnya gimana? Kaktus aja mati gitu. Air misalnya. Tapi sebenarnya gini, justru ya teman-teman tuh pikirnya gini, wah beli tanaman nih, harus aku rawat dengan baik. Bener-bener. Kasih air tiap hari, mati dia justru. Padahal nggak semua Padahal, tanaman iya. cocok untuk disiram terus. Soalnya gini, kalau dia kasih air, dia tuh nggak bisa nafas anggapannya kan. Iya. Jadi dia tuh mati. Justru aku tuh juga pelihara tanaman, dan aku tuh orangnya males banget. Buat Kalau- nyiram. Ya buat kayak bukan orang yang telaten lah anggapannya. Jadi kayak kok bosen ya, kasih minum kayak gitu lah. Tanaman gua sehat-sehat nih kayak gitu. Dianya aja sehat, Iya sih. tanamannya juga harus Yang sehat. punyanya sehat Jadi, soalnya. ikut itu ya. Jadi sebenarnya ada di Korea dulu ada research, jadi ada tanaman. Ini emang agak nonsens, tapi ini emang ada researchnya dan emang kenyataan terjadi. Jadi ada tanaman setiap hari dibilang misalnya kamu cantik apa. Oh, tahu. Oh, dikasih ini ya afirmatif, kalimat-kalimat positif Tiap gitu. hari kayak gitu, wah kamu cantik, kamu apa. Sama ada yang tiap hari dikatain jelek, kamu jelek apa, kamu nggak baik kayak gitu. Nah, ketika di research yang ini
mati kayak agak nggak bagus gitu. Yang ini makarnya bagus kayak gitu. Karena dikasih kalimat-kalimat positif. Nah, mungkin karena tanamannya juga hidup ya anggapannya ya. Iya. Walaupun dia nggak bergerak kan dia sebenarnya juga makhluk hidup ya. Betul. Benar-benar. Nah, Wah, berarti mungkin gue harus kayak gitu Harus ya. lo harus puji-puji. Harus puji Tapi harus tahu tanaman dulu gua. tanamannya cowok apa cewek. Biar nggak salah kan iya, pujinya. iya. Itu. Kamu cantik, kamu ganteng. Oh iya benar-benar gitu. harus di ini ya. Iya. Jadi harus diikutin juga ya gitu ya. Oh, baru tahu nih gue. Gue juga Dan baru tahu. sebenarnya nih. Mungkin kalau itu bisa misalnya- jadi tips ya. Dan misalnya ada tanaman-tanaman khusus yang kalau di rumah itu udara di rumah itu jadi lebih bagus seperti snake plant. Snake plant itu yang bentuknya bisa dibilang seperti apa? Yang panjang kayak gini. Yang panjang gini ya? Tahu gue. Itu Oh, sebenarnya lidah mertua Itu katanya bukan buat sih? bagus buat udara ya nggak sih? benar. Iya, Jadi iya, iya. kalau ada di rumah ya, udara rumah kalian tuh jadi sangat lebih bagus kayak gitu. Kayak mungkin menghisap debu juga gitu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia mungkin kan rumahnya agak besar-besar. Kalau inget rumahku dulu juga ya, baru pindah itu ada pohon papayanya. Ada lidah buayanya Lengkap ya. di rumah. Baru pindah padahal ya. Jadi kayak mungkin udaranya masih lebih bagus kayak gitu. Tapi ya gitu serangganya jauh lebih banyak. Nah, tapi ya emang gimana lagi kan. Tapi ya menurutku itu keren banget di depan rumahku tuh ada pohon papaya. Menurutku sekarang keren banget. Walaupun akhirnya digundulin semua karena mungkin orang tuaku kayak kurang suka ya harus kayak nyiram kayak gitu. Ini rumah yang di Indonesia ya? Dulu ya, sekarang udah nggak ada gitu. Tapi kalau di Korea tuh gimana ya, kayak buka rumah nggak ada apa-apa, lebih kayak sumpek Rumahnya gitu sumpek, anggapannya. ya. Tapi Jadi- mungkin emang karena tanah di Indonesia subur-subur ya, kayak kita lempar apa, biji apa bisa udaranya tumbuh. juga yang nggak sih? Bener. Tropis kan. Biasanya kita yang nggak bisa memeliharanya karena gimana ya, capek lah anggapannya ya. Iya. Nah, jadi kalau kembali lagi kalau yang ke sini, jadi kalau teman-teman yang suka benar-benar sama tanaman sangat cocok lah ke sini, apalagi belanja kayak gitu. Tapi mungkin yang kalau keluar dari luar negeri ya, bawa tanaman mungkin Susah ya. Agak repot ya. yang kecil mungkin masih nggak apa-apa. Tadi yang seperti 3.000 tuh kecil banget, seperti seginian lah besarnya ya, seperti muka Tapi saya. boleh nggak sih kalau misalkan beli di sini terus dibawa ke bandara, maksudnya lewatin bandara itu biasa lebih ketat kan? Tapi sebenarnya Harusnya setahu bisa tuh ya? nggak ada sampai nggak boleh. Apalagi kan hand carry yang Iya, kecil itu yang masih kecil. boleh ya. Tapi Yang penting bukan yang tanaman langkah gitu ya? tapi kalau tanaman langka tuh setahu aku emang udah masuk kayak itu kan aset ya. Soalnya setahu aku yang di Indonesia nih yang kaya-kaya lagi zaman koleksi tanaman langka seperti itu yang itu harganya mahal loh kolektor. harganya. Mahal banget. banget. Bener. Jadi kalau bawa itu sudah sampai tanahnya gini, udah dari traktor gitu kan. Levelnya udah beda kayak gitu. Iya, ya dulu yang sempet zaman itu yang anggrek bulan dari Papua itu sulit banget masuk di Jakarta, pasti ketahan di bagian ini Nggak di boleh ya? bandara, iya. Karena itu tanaman yang dilindungi, tapi banyak kolektor yang pengen bawa itu gitu. Nah, tapi itu emang karena tanaman dilindungin ya. Iya. Jadi aku juga emang karena pecinta flora dan fauna ya. Aku suka binatang dan tanaman dua-duanya. Oh, baiklah. Tapi jadi kalau melihat tempat seperti ini kayak healing banget. Iya sih. Tapi ini juga Lihat yang ijo-ijo ya. ada researchnya juga kalau teman-teman lihat ijo-ijo nih Bener-bener. anggapannya. Lihat ijo-ijo ini kayak apa ya, mungkin dopamin kita seperti naik ya, dia kayak lebih relax, ada lebih kayak relax. gitunya. Aku juga nggak tahu yang pastinya, tapi juga ada riset seperti itu seperti yang aku lihat. Iya, makanya pas banget di musim yang sekarang ini tuh adem ya, cuacanya juga pas banget jalan-jalan lihat bunga, apalagi tadi ada danau juga gitu kan. Benar. Jadi misalnya kohayers atau tidak JJ yang lagi kayak kurang mood atau lagi bad mood, jalan-jalan, soalnya jalan-jalan juga membikin apa? Mood kita tuh naik, Betul. sambil lihat tanaman naik lagi kayak gitu. Iya. Kalau kata Arabada, ijo yang ada angkanya juga bikin sehat sih. Apakah Iya. itu? Duit. Hijau yang ada angkanya. Ijo ya. yang ada angkanya. Oh, ya. baik-baik. Dolar Itu biasanya mah ya. sehat banget ya. Ya itu langsung langsung segar. seger. Itu juga dari tanaman kan ya, kertas soalnya itu ya. Iya. Oh iya. Tapi tadi ngomong-ngomong di Ilsan Lake Park itu kata lo juga ada banyak tanaman kan yang lagi bermekaran dipamerkan di situ gitu. Dari sekian banyak tanaman, kira-kira menurut lo apa sih tanaman yang unik di sana yang menjadi ciri khasnya Ilsan Park ini, Ilsan Lake Park ini? Sebenarnya dari festivalnya itu lebih kayak menonjolkan tulip sih dari awal. Nah, jadi menurutku mungkin tulip yang menjadi utama, tapi sebenarnya walaupun nggak tulip juga banyak banget tanaman yang cantik. Dan mawarnya itu juga banyak banget. Bunga-bunganya Bunga ya. mawarnya. Jadi kalau yang menurutku di Ilsan Festival ini ya, daripada misalnya ke Sumatera, Kalimantan yang jungle, itu kan
pohonnya besar-besar, bener-bener kayak apa ya, liar gitu kan, pohon liar kan seperti itu kan. Kalau tempat ini lebih kayak udah ditata seperti itu, cantik gitu ya. Jadi yang ada jurusannya juga kan, jurusan horticulture ya, yang bagian nata tanaman ya, itu juga mungkin banyak banget udah kayak ikutin festival ini, jadi mereka menata tanamannya biar kelihatan cantik kayak gitu. Dan pastinya bunga-bunganya nggak boleh dipetik ya. Nggak boleh, itu juga ada Biasanya tulisannya. kan agak nakal ya. Aduh ini lucu gitu ya, dibawa pulang buat ditanam ke rumah. Itu nggak boleh ya. Mawar-mawarnya yang besar-besar gitu. Kata Fitri, rumahku juga alhamdulillah banyak sekali tanaman, jadi nggak gersang banget. Kata Ara, di depan Alhamdulillah. rumahku juga tinggal lempar bebijian apapun pasti tumbuh. Ini Indonesia banget gak sih? Iya. Itu kan sampai ada lagunya kan, kayak lempar apapun di Makan, Indonesia lempar. langsung tumbuh gitu. Langsung tumbuh. Kan dulu juga kalau SD, ingat SD kan di Indonesia kita ini ya, kacang hijau ada prakteknya kan. Ikut nggak? Jadi toge Toge. ya. Iya kan? Kalian udah cobain semua Iya. kan? Nah, dari Dimasukin Indonesia. di kapas terus ditaruh di kayak wadah gitu. Kayak semua sama ya? Iya, kita Aku juga Mengalami sama. itu, Dan kalau mengalami. lihat dia tumbuh tuh kayak seneng banget. Soalnya punya teman gua nggak ada yang nggak tumbuh gitu. Oh gitu. Oh, ada juga yang nggak tumbuh ya? Baru mungkin tau gue. lagi. Iya, atau tumbuhnya lama atau gimana. Enggak, Padahal kan berarti. nanamnya bareng gitu. Itu kan. lo udah bisikin dia dengan kata-kata positif. Oh iya benar. Mungkin ya, gua liatin terus gini, ayo kapan tumbuh, Iya. kapan tumbuh. Padahal itu nggak tumbuh gitu ya. Mungkin malu kali diliatin ya. Jadi ayolah aku tumbuh. Karena gua peliliin terus ya tiap hari gitu ya. Mungkin Iya, jadi dia tiap pengen harinya melihat tumbuh. di Jejisup kali waktu itu. Pengen ketemu Oke. langsung. Iya, balik lagi di Soulgram, masih di daerah Ilsan ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal Ilsan Lake Park-nya, sekarang kita akan ke satu event yang lagi digelar di sana ya. Benar, namanya International Horticulture Goyang Korea. Oh, panjang ya. Emang harganya juga cukup mahal sih menurutku. Kalau 15.000 won untuk masuknya. Untuk masuknya Iya, itu 15.000. mahal ya. Cukup Untuk mahal ukuran menurutku. 15.000 sekitar 160.000 rupiah. Sebenarnya aku juga emang kesini untuk lihat ini dan agak kayak, hah, 15.000 masuk gak ya? Agak kepikiran seperti itu. Tapi sebagai pecinta flora, Betul. aku akhirnya memilih untuk masuk untuk membayar 15.000 Ya, kali dan dua, ini kan gitu. festivalnya nggak tiap-tiap gitu. Nah, Setahun sekali nggak sih? Apalagi gue udah sampai goyang nih. Iya, udah jauh-jauh. Udah kegoyang nih kepala gue sampai rumah gue sampai goyang tuh jauh banget soalnya itu. Iya sih, ya. dari rumah dia jauh sih. Di Jejisup goyang digoyang ya. Mumpung ini DJ Justru lagi pengangguran ya. Oh, Jadi ya. Enggak dong, masih jadi DJ KBS dong. Nah, iya kerja seminggu sekali. Gua sampai kalau curhat sedikit ya. Pagi sama malam gua tuh udah berubah gitu. wow. Oh gitu ya. Gua minim tidur jam 4 subuh. Oh, Ngapain? kelelawar ya, udah kayak Iya, kelelawar. tapi emang mungkin karena diriku ini kelelawar ya. Jadi kalau nggak kerja itu langsung kembali lagi ke Iya. itu. Tapi katanya kalau nganggur ya emang gitu katanya. Kenapa ya? Tapi emang Jadi ada. malam- Karena nggak ada dia- beban di paginya, Oh, mikirnya iya, gitu. iya. Jadi ya udah mending gue begadang aja. Tapi gua tuh tipenya mungkin gini ya. Kalau energinya tuh misalnya ada 100 nih. Kalau belum sampai minus atau 0 itu kayak Susah tidur. nggak mau tidur gitu. Nah, Tapi tapi harus capek banget. harus capek banget biasanya. Tapi Mas Saika sekarang nganggur nggak capek. Akhirnya nggak capek, nggak tidur, tidurnya jam 4 subuh. Kalau gitu kan bangunnya berapa? Jam 2, 2. cepet-cepet Jam jam 2, jam 3, jam Bener, 4. bener. Kalau jam 4 bangun gimana? Ya tidurnya Tidurnya subuh mundur lagi. subuh lagi. Bener. Udah kebalik ya jadinya ya. Nah, Ya iya. mungkin dengan agak lenggangnya waktunya di Jejisup ini mungkin bisa aktif bikin konten di YouTube, aktifin lagi. Terus Bener. ada yang soal apa? Jalan-jalan. Tapi- Giselinnya itu juga bisa difokusin. Tapi minggu ini sudah terakhir kok teman-teman. Minggu depan kan aku kerja lagi. Oh, alhamdulillah. Berarti traktiran ya? Traktiran dapat kerjaan baru ya nanti Gaji ya? pertama. Alhamdulillah. Ditunggu ya gaji pertama. Anyway, kita Oke. balik lagi ke International Horticulture Goyang Korea ini. Tadi kan tiket masuknya 15.000. Biasanya kalau tiket masuk ke acara festival, apalagi yang agak pricey ya, biasa kan tuh dapat bingkisan, tapi ini nggak dapat bingkisan bunga kecil apa gitu. Oh, kalau bingkisan nggak ada. Jadi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Oh, baiklah. Dapat Berarti sebagus, eye-catching. Nah. Berarti pasti bagus banget ya bunga-bunga di dalam ya. Worth it ya. Tadi kalau tempatnya emang langsung, tadi kan aku tunjukin kayak ada lake-nya yang besar. Tinggal langsung masuk di sampingnya itu. Jadi kita langsung lihat tempatnya seperti apa dulu aja. Kita lihat videonya dulu kayak gitu. Nah, kita dapat tiket nih. Tiketnya seperti ini. Gambarnya tulip ya. Jadi kalau begitu masuk udah disambut sama bunga-bunga yang cantik seperti ini ya. Wow. Jadi emang bunga-bunganya Cantik udah sih. lebih ditata dengan rapi sih bener-bener. Kan kalau ke sini tuh banyak kayak Foto spot.
Photospot, benar. Photospot juga banyak. Sumpah, Tapi sorry, ini ibu-ibu suka banget nih. bunga ini emang ada di sini di musim lain atau emang baru ditata pas lagi acara ini? Sebenarnya aku juga itu kurang tahu sih, tapi emang kalau taman seperti ini Ih, cantik banget ya. emang Iya, banyak cantik banget banget. tanaman seperti ini. Kok dia bisa ya bikin gradasi 2 warna gitu ya? Nah, aku juga ini penasaran ini apa dicat gitu, tapi Enggak, sepertinya enggak. enggak juga Iya, gitu. iya, iya. Disuntik nggak sih? Disuntik ya. Color. Jadi kalau teman-teman lihat tempat ini ya, sebenarnya banyak banget kayak orang-orang lagi yang nata juga, yang ngasih air atau lagi nata kayak gitu. Ini juga foto spot lah, atau foto spot Bener-bener. yang di Jambi tadi bilang ya. Iya, banyak bunga-bunga ya, banyak bunga. Iya, bunga. ibu-ibu ini suka banget nih. Jadi kalau teman-teman yang suka foto-foto nih sangat disarankan juga. Berarti ini untuk wisata ibu-ibu dan keluarga ya? Iya, Kalau anak beneran. muda masuk nggak? Anak muda Anak masuk, muda masuk lah. tapi harus Cuman- dijaga gitu. Kalau ibu-ibu pasti yang kayak heboh Dipetik, gitu ya. iya. Enggak heboh gitu, foto-foto, foto sini kayak gitu. Nah, tapi mungkin karena seperti DJ Abdi bilang ya, mungkin banyak yang metik. Ada tulisannya nggak boleh metik kayak gitu. Oh, ya jangan Nggak boleh dipetik lah, lah. masa metik. Didenda ya anggapannya kalau ketahuan ya. Apalagi kalau metik mawar kan berduri ya, agak sakit. Biasanya mau dibawa pulang kayak gitu kan. Iya, nggak boleh ya. Heeh. Mentang-mentang udah bayar 15.000 Bener-bener. main metik aja. Wah, Main foto ini yang aja, main putih, foto ampun aja ya. cantiknya. Iya. Jadi mawarnya juga kayak warna-warni sih. Udah Mejikuhi Biniu kayak gitu. Oh gitu semua warna ada ya? Ya enggak sih, cuman Cuman ya berwarna-warni lah, colorful ya. Ada warna hitam nggak mawar hitam yang melambangkan Oh, nggak ada. cinta yang obsesif? karena mawar hitam itu salah satu mawar termahal di dunia ya, kalau teman-teman tahu ya. Oh. Pantesan nggak ada yang hitam ya. Mawar hitam itu sesungguhan ada Iya. di dunia dan cuman tumbuh setahun sekali katanya ya, Oh, di iya. satu tempat. Pantesan mahal ya. Dan itu dia omongnya emang kayak salah satu tanaman paling mahal di dunia. Tanaman langka dan mahal. Nah, Karena dia mawar hitam ya. jadi ya kalau di sini nggak ada. Kalau ada pun mungkin udah dikotakin seperti emas gitu ya. anggapannya Iya, ya. iya, benar-benar spesial. Heeh. Dia mawar emo ya. Mau. Gue sih mending yang ini aja udah. Ini juga udah cukup cantik. Udah cukup kok. cantik. Heeh. Mungkin kalau item kan ya cuma ada satu jadi kayak langka gitu kan. Tapi yang ini juga menurutku udah sangat-sangat cantik anggapannya. Wah. Jadi emang foto spot tuh banyak banget. Jadi kalau teman-teman yang pengen healing sangat disarankan. Terus yang suka bunga gitu kan, khususnya mawar ya. Dan seperti yang tadi dibilang, di sini kan lebih kayak taman ya, garden. Tapi karena tadi sebenarnya ada lake-nya, itu juga nyambung. Ada bagian lake-nya juga. Dan di sana teman-teman tuh juga bisa kayak nyantai. Kayak piknik. Jadi walaupun di sini berbayar ya, bisa piknik di dalam. Oh gitu. Nyantai. Jadi kalau teman-teman yang mau seharian di sini juga menurutku Nah, ini bunga cukup. apa ya? Kayaknya Cantik banget. mirip kayak lavender ya. Tapi sama lavender bener-bener. Wah, ini juga cantik sih. Wah, ini juga keren. Tapi emangnya ya kayak nggak ada penjelasan tentang bunganya Iya seperti sih, yang lengkap namanya gitu. ya, papan Papannya, namanya Iya, ya. itu nggak mungkin ada tapi nggak sampai sejelas itu karena mungkin ini lebih kayak eye catching aja. Ini tulip yang udah mulai mekar ya. Bener-bener ini tulipnya. Iya. Dan ternyata tulip itu kalau mekar tuh jadi beda. Gue taunya tulip itu yang masih kuncup setengah gitu kan. Bener. Ternyata dia mekar. Iya ya, tapi lebih Mekarnya bagus gede. pas kuncup sih. Betul. Iya benar. Kayaknya itu udah karakter tulip ya. Iya. Kan kalau udah mekar kan udah kayak Udah gimana biasa ya? aja kayak bukan bunga tulip gitu ya Iya. kita kenal. Karena kita dikenalkan bunga tulip itu yang masih kuncup. Jadi kalau teman-temannya mau lihat tulip harus cepet-cepet karena habis ini bakal kuncup semua. Iya, gitu. udah selesai kalau nggak salah. Udah selesai ya. Udah selesai. Oh cepet banget ya. Cepet si tulip itu. Soalnya ini kan juga acaranya sebenarnya acara tulip ya. Cuma sampai tanggal 12. Tapi pas aku datang itu udah banyak yang udah mekar Mekar kayak ya, gitu. bener-bener. Heeh. Dan selain Ini itu area juga apa nih? ini juga area kayak nyantai. Ini juga ada buat kerjasama foto-foto ya. sama salah satu bank anggapannya ya. Jadi kayak dibikinin patungnya yang mau foto bah anak-anak sangat disarankan. Dan sebenarnya di sini juga ada kayak kafe-kafe gitu sih. Nah, ini juga aku bakal bahas namanya Pion Groro? Smart Farm. Oh, smart farm. Zaman sekarang nih. Ini salah satu yang aku lagi paling tertarik lah anggapannya. Ini yang teknik hidroponik. Bener. Ah. Jadi ini teknik yang bisa membuat kalian tuh bisa menanam di rumah lah anggapannya. Iya.
Wah. menanam tanpa media tanah biasanya ya. Bener. Wah, gua mau dong. Ini yang zaman sekarang. Jadi kalau ini aku akan bahas lebih lanjut habis videonya selesai aja ya. Oke. Oh, ini ada area makan juga ya. Ada area makan, dessert, cafe kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba lapar Nah, dan ini juga haus. ada modelnya nih. Oh, ini Nah, model es krimnya. lagi makan es Kayaknya es krim. krimnya enak deh. Milk Wenak ice katanya, cream. wenak Oh gitu itu. ya. Wenak ya. Oh iya, merek itu enak. Ini mereknya emang enak Iya, kok. benar. Jadi kalau ngomong lagi tuh mereknya itu namanya Pasteur. Itu Pasteur. dibilang Pasteur itu karena itu dia tuh di pasteurized dalam suhu yang sangat rendah. Jadi kalau teman-teman bilang tentang susu itu ada namanya UHT. Betul. Ultra heat bla bla bla. Itu anggapannya tuh suhunya tinggi dan dipasteurized dalam waktu yang pendek. Jadi itu kan kalau untuk penjualan kan bahkan lebih maju ya anggapannya karena bisa cepet-cepet gitu. Cuman 5 detik 10 detik udah selesai. Pasteurisasinya udah selesai, langsung bisa jual. Itu juga ada rasa khususnya. Kalau menurutku ada kayak rasa-rasa gimana ya? Keras gitu lah anggapannya. Tapi kalau yang seperti yang tadi aku bilang, yang merek yang tadi aku makan, yang es krimnya itu dalam suhu yang rendah dalam waktu yang lebih lama. Jadi lebih lembut dan rasa susunya lebih kerasa. Susunya berasa banget itu es krimnya. Jadi kayak perbedaan seperti itulah. Jadi kalau yang itu untuk penjualan bakal lebih mahal emang karena butuh waktu lebih banyak untuk mempastirasinya gitu. Oh, betul. Oke, Kayak oke. gitu. Wow, Ntar seru banget tadi ya. ada nanya nih. Summer is coming, mawar kuning ada nggak? Ada ya? Ada tadi. semua. Ada semua. Semua Lengkap. kecuali hitam ya. Mejikuhi biniu. Tuh. Bahkan tadi ada mawar yang gradasi warnanya dengan pink dan biru Bener, ya. bener. Pink dan biru. Wow, itu canggih banget. Jadi misalnya teman-teman yang bawa karpet juga bisa piknik di depan Tikar lake-nya ya. tadi. Dan misalnya kalau yang nggak bawa mau nyantai juga bisa duduk-duduk di tempat yang tadi. Karena ada convenience store, ada cafe, jadi juga ada cafe yang es krim kayak gitu. Jadi kalau bahas lagi tentang yang tadi LG bla 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 itu sebenarnya teknik zaman sekarang yang bisa menanam di dalam ruangan kayak gitu ya anggapannya ya. Yang menanam dalam jangka besar lah anggapannya. Di Korea tuh lagi zaman, soalnya kan sebenarnya kan lagi global warming ya. Jadi sebenarnya kayak pertanian tuh lagi turun semua di seluruh dunia setauku ya. Karena kan zaman dulu misalnya ini waktunya hujan. Petani udah kayak expect, oh karena ini hujan aku harus kayak gini. Tapi kan sekarang karena global warming itu kan berubah semua. Betul. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba kering kayak gitu kan. Nggak bisa diprediksi ya? Bener, tapi kalau yang pakai itu kita bisa menyeting sendiri. Oh, karena makanya namanya smart farm ya? Makanya smart farm kayak gitu. Misalnya sekarang kan namanya tanamannya butuh Suhu? cahaya Cahaya. ya misalnya ya. Dikasih cahayanya kapan, CO2-nya berapa, hidrasinya berapa. Jadi benar-benar smart pakai AI seperti itu. Oh, jadi ini harus beli ya? Harus beli Alatnya. Oh, tapi emang kita bisa berkebun di dalam rumah. Benar. Ibaratnya gitu. Jadi emang ini juga lagi zaman dan menurutku untuk 10 tahun ke depan semuanya bakal berubah lebih ke smart farm. Smart farm. Karena seperti yang teman-teman Oke tahu sih ini. global warming gitu kan. Idenya bagus ya? Dan aku juga sebenarnya tertarik banget. Tapi misalnya teman-teman ada yang tertarik mau ngajarin aku juga sangat disarankan kayak gitu. Iya, apalagi kalau mau ngasih alat-alatnya juga Bener, boleh ya. bener, Mendonasikan bener. ya. Sama tanahnya juga nih, ya, ladangnya. Tapi emang smart farming ini emang lagi hits banget ya, khususnya untuk masyarakat urban. Apalagi dengan keterbatasan lahan di kota yang sangat sempit, ini bisa menjadi salah satu alternatif ya bagi para masyarakat urban yang ingin berkebun di dalam ruangan gitu. Jadi sebenarnya gini, seperti DJ Abdi bilang, ini juga dalam semua hal itu lebih maju. Bisa dibilang seperti aku bilang karena global warming dalam suhu cuaca itu juga kita bisa memilih sendiri, atur sendiri dan dalam ladangnya juga yang sempit. Soalnya ini juga bisa dijadikan vertical farm. Bisa ditingkat-tingkat seperti itu kan. Tapi tergantung tanamannya juga. Tempatnya juga lebih hemat anggapannya. Terus makhluknya juga lebih hemat kayak gitu. Emang namanya smart farm nggak semuanya masih robot gitu, nggak ya. Nggak sampai segitu masih mungkin 50 tahun, beberapa puluh tahun lagi mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi yang dulunya dari 1 sampai 100 yang lakukan semuanya manusia, sekarang kan cuman beberapa aja. Misalnya yang ini yang kasih air udah robot semua, AI semua kayak gitu. Wow, canggih banget ya dengan Gua tertarik memanfaatkan nih teknologi ini. Apalagi gue kan yang lu tahu kan tadi gue bilang
bawa rumah langsung. Yang LY ini versi kecilnya anggapannya. Jadi kalau teman-teman yang misalnya mau bisnis itu juga bisa. Oh, bisnis ladang gitu ya. Tapi coba yang ini dulu aja, yang coba yang kecil-kecil dulu aja buat di rumah. Tertarik nggak kayak gitu? Menarik Seru ya? banget ya. Jadi misalnya yang teman-teman suka kayak gini ya, itu juga ada kan cara khususnya lah anggapannya. Jadi ya alternatif sekarang itu banyak banget karena kemajuan teknologi kayak Betul. gitu. Jadi banyak pilihan ya, nggak usah bingung kalau misalkan ada pengen nanam di rumah, bisa solusinya smart farming ini. Bener. Sebenarnya misalnya pengen bisnis juga bisa. Oh iya Jadi benar-benar. konsultasi bisnis nih ya di sini ya. Oke deh, kalau gitu mungkin sampai sini dulu aja kali ya. Wah, soal brand iya, di hari ini. seru banget ya. banget ya. Dibawa jalan-jalan, lihat bunga, Iya. lihat danau. Mungkin karena emang lagi musim semi sekarang, jadi temanya tanaman ya. Betul. Udah nggak hanya lihat bunga aja, tapi juga kita dikasih info soal smart farming yang juga ada di sana tadi. Jadi bisa menambah pengetahuan juga ya soal alternatif untuk berkebun di dalam rumah dengan lahan yang terbatas. Benar. Oke deh, terima kasih banyak DJ Jisup untuk sharingnya hari ini. Seru banget. Dan Ya. kita ketemu lagi nanti 2 minggu Dua lagi. minggu dua lagi minggu ke lagi ya, depan. karena minggu depan libur. Iya. Tanggal merah di Tanggal Korea. merah, jadi kita nggak siaran ya. Oke, ketemu lagi 2 minggu ke depan bareng DJ Jisup di Soulgram ya. Yes. Kalau gitu, Bye-bye. Terima kasih.